Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Rohmatul Aziza yang akan menyampaikan berita-berita teraktual dan terpercaya seputar Kabupaten Seruyan. Edisi Selasa 25 Mei 2021 yang kami rangkum dalam kabar Seruyan. Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah melakukan kunjungan ke Disdukcapil Kabupaten Seruyan dalam rangka untuk melakukan pengecekan dan pembinaan terhadap seluruh dukcapil yang ada di daerah. Pada kunjungan yang dilakukan tersebut dalam rangka pembinaan dan melakukan koordinasi apabila mengalami masalah, sekaligus melakukan monitoring pada pelayanan di Disdukcapil Kabupaten Seruyan, dikarenakan Kabupaten Seruyan menjadi salah satu kabupaten yang sangat berpengaruh terhadap kemajuan Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah. Kepala Dinas Kependudukan dan Pelayanan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah, Brigong Tom Moinandas mengatakan, untuk pelayanan yang diberikan kepada masyarakat sudah cukup baik dan cepat, di mana sudah dapat terbebas dari korupsi dan fasilitas pelayanan juga memadai, serta data-data maupun pelaporan sudah dilakukan lebih baik dan lancar. Menurutnya, berdasarkan hasil pemantauan yang dilakukan tidak ada kekurangan yang menonjol, hanya saja dari segi peralatan dan fasilitas lainnya yang masih memerlukan bantuan dari pemerintah setempat, dikarenakan hal tersebut sangat penting untuk mencatat akta kelahiran dan akta kematian. Pertama pembinaan, yang kedua ya koordinasi kalau ada hal-hal, monitoring, ada tiga hal itu yang intinya ya. Dari samping itu ya silaturahmi, karena mereka termasuk Seruyan dari 14 kabupaten kota ini yang banyak membantu dalam hal pekerjaan dukcapil. Jadi suksesnya Kalteng ya karena Seruyan, suksesnya Kalteng karena 13 kabupaten kota yang lain. Makanya kami datang ya tadi. Dan pelayanan juga sangat bagus di Seruyan. Sama tes korupsi. Iya. Tes korupsi. Yang pasti itu sudah bebas korupsi. Itu ya. Kemudian data-data sudah tertata dengan baik. Dan pelaporan juga lancar. Pelayanan cepat. Pelayanan juga cepat. Kalau masukan sih banyak ya, cuma yang biasa-biasa saja kelihatannya, karena tentang pelayanan kita kelihatannya sudah lumayan baik. Nah, tadi kan ada tambahan untuk meningkatkan ya perlu saran pendapat dari berbagai pihak gitu ya. Sementara itu, Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Seruyan, Haji Mansur Ibrahim mengatakan, kunjungan yang dilakukan oleh Disdukcapil Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka melakukan monitoring dan evaluasi terkait dengan pelaksanaan dan pelayanan kependudukan di kabupaten ini, serta sekaligus menjadi ajang silaturahmi dan memberikan masukan-masukan penting. Tim Liputan Seruyan TV. Pemerintah Kabupaten Seruyan mengusulkan program TORA dengan luasan lahan sekitar 23.000 hektar. Legislator berharap agar usulan tersebut nantinya dapat disetujui oleh pemerintah pusat. Sesuai dengan data yang berada pada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, pemerintah Kabupaten Seruyan mengajukan program TORA dengan luasan kurang lebih 23.000 hektar. Kedepannya agar program tersebut dapat disetujui pemerintah pusat agar lahan-lahan yang belum mendapatkan legalitas resmi dapat segera direalisasikan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, apabila usulan program tersebut dapat disetujui akan berdampak positif kepada masyarakat dan pembagiannya pun harus merata sesuai dengan 10 kecamatan yang ada di Kabupaten Seruyan, di mana hingga saat ini masih banyak masyarakat mempunyai lahan namun tidak dapat memiliki legalitas pribadi secara hukum. Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan tersebut menambahkan, masih banyak fasilitas umum dan fasilitas sosial yang harus segera diajukan melalui pemerintah desa. Dengan adanya usulan yang akan disepakati, nantinya pembagiannya harus benar-benar merata.
pemerintah Kabupaten Seruyan itu mengusulkan program TORA Menteri Lingkungan Hidup ya dan Kehutanan Republik Indonesia itu cukup luas. Yang diusulkan oleh kepala daerah itu yang tembusan ke kami itu sekitar 23.000 hektar kalau tidak salah itu, sekitar itu. Jadi cukup banyak itu. Dan yang pertama ya saya berharap usulan ini disetujui oleh pemerintah pusat gitu. Karena ini ya akan berdampak bagi masyarakat, ada dampak positifnya nanti. Dan ketika nanti sudah disetujui itu saya berharap juga nanti pembagian wilayah juga merata gitu. Menurutnya, tentunya sesuai dengan proporsional dan ketersediaan lahan di daerah masing-masing, dan dinas terkait menyampaikan kepada camat, dan camat langsung menyampaikan pada setiap kepala desa untuk menindaklanjuti program TORA yang saat ini sudah diusulkan oleh pemerintah daerah. Tim Liputan Seruyan TV. Meski kasus COVID-19 di Kabupaten Seruyan sudah mulai mengalami penurunan, namun kegiatan belajar mengajar masih belum dapat dilakukan secara tatap muka. Tentu hal ini sangat berdampak terhadap perkembangan kemampuan seorang anak. Penyebaran pandemi COVID-19 sampai saat ini sudah mulai mengalami penurunan dan tidak ada kenaikan kasus yang terjadi. Namun kegiatan belajar mengajar belum dapat dilakukan dengan tatap muka. Hal tersebut dilakukan agar pandemi ini dapat segera berakhir khususnya di Kabupaten Seruyan. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, apabila nanti akan dilaksanakan pembelajaran dengan tatap muka, yang terpenting protokol kesehatan harus selalu diterapkan. Salah satu upaya yang sudah dilakukan yaitu dengan memberikan vaksinasi kepada tenaga pendidik. Menurutnya, dampak belajar dari rumah yang terlalu lama dikhawatirkan akan membuat setiap anak lupa sekolah. Untuk itu, peran orang tua menjadi sangat penting saat mendampingi anak belajar agar dapat fokus pada materi yang diberikan dan anak merasa tidak bosan. Saya khawatir juga itu anak-anak, itu saya juga punya anak, merasakan juga itu anak nggak sekolah. Jangan sampailah nanti anak-anak kita generasi muda lupa akan sekolah. Nah itu yang pasti dalam pelaksanaannya itu harus benar-benar menerapkan protokol kesehatan. Ini saya dengar juga kemarin dari tim gugus kan yang diutamakan kan tenaga pengajar dulu ya yang divaksin. Yaitu salah satu upaya saya apresiasi itu. Yang pasti ya itu saya berharap kalau memang nanti ini tatap muka ya untuk yang kegiatan belajar mengajar. Karena saya khawatir nanti anak-anak nanti akan lupa akan sekolah itu. Kalau kita bisa kita lihat kan, kalau hari normal itu kan bangun pagi jam 6 mereka sudah mandi, disiplin, sudah pakai baju seragam. Sekarang bangun jam 9, 10 kadang-kadang langsung buka HP. Nah itu sedih juga. Ketua DPRD menambahkan, pada saat orang tua ingin mendidik dari rumah namun tidak menguasai materi yang diberikan, dan terkadang setiap anak lebih patuh terhadap gurunya saat belajar, tentu harus ada evaluasi yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui instansi terkait dalam mengatasi permasalahan tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam upaya membantu masyarakat yang berada di daerah pelosok agar dapat menikmati sinyal komunikasi, pemerintah daerah Kabupaten Seruyan kembali menerima bantuan pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS terhadap beberapa kecamatan yang memang sangat memerlukan. Pemasangan Base Transceiver Station atau BTS sangat penting dilakukan pada daerah yang memang belum memiliki sinyal komunikasi dalam upaya mempermudah aktivitas masyarakat di daerah pelosok untuk dapat berkomunikasi, dan saat ini pemerintah terus berupaya mengusulkan ke pemerintah pusat. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Seruyan, Haji Sugianor mengatakan, pada tahun 2021 ini pemerintah daerah kembali akan melakukan pemasangan tower BTS pada beberapa kecamatan, diantaranya Seruyan Hilir, Seruyan Hilir Timur, Danau Sembuluh, Seruyan Raya, Danau Seluluk, Hanau, Batu Ampar, Seruyan Tengah, dan Suling Tambun. Dengan adanya bantuan tersebut, setidaknya dapat membantu masyarakat di setiap kecamatan, khususnya desa-desa hingga saat ini masih belum terjangkau jaringan telekomunikasi.
Diharapkan apabila bantuan yang diberikan nanti telah dipasang di beberapa titik yang sudah ditentukan, dapat berfungsi secara maksimal dan tersambungnya jaringan komunikasi antara desa setiap kecamatan, serta masyarakat dapat terbebas dari kendala blank spots dan dapat menikmati sinyal untuk berkomunikasi. Jadi kita harapkan walaupun misalnya tahun 2021 ini misalnya sudah berakhir misalnya bantuan itu, harapan kita di antar desa itu sudah bisa nyambung. Jadi 10 kecamatan itu harapan kita sudah bebas dari blank spot, harapan kita. Tapi gubernur kemarin menyurati bupati meminta Kominfo seluruh Kalteng untuk bisa ke Kementerian Kominfo untuk melobi kembali termasuk Seruyan. Jadi jadwalnya mungkin di bulan Juni, awal-awal Juni kita ke sana Kalteng, karena 2 tahun terakhir memang fokusnya Seruyan yang dapat bantuan gitu. Menurutnya, pada tahun 2019 lalu pemerintah daerah juga melakukan pembangunan tower BTS dan hingga saat ini sudah dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di kecamatan tersebut. Tim Liputan Seruyan TV. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti melakukan peninjauan kepada pengrajin purun di Desa Pematang Panjang. Kedepannya diharapkan agar hasil kerajinan dari purun dapat dikenal oleh masyarakat luas. Pengrajin purun di Kabupaten Seruyan sangat banyak dan cukup mudah dijumpai, khususnya yang berada di Kecamatan Seruyan Hilir Timur, Desa Pematang Panjang, di mana hampir setiap rumah memiliki bahan baku purun yang akan dibuat menjadi kerajinan. Wakil Bupati Seruyan Haja Iswanti mengatakan, saat ini pengrajin purun hanya bersifat kerajinan rumahan dan pengerjaannya sendiri masih tergolong menggunakan cara tradisional. Dan pemasaran kerajinan purun saat ini masih belum dapat dilakukan secara maksimal, sehingga perlu dukungan dari berbagai pihak khususnya pemerintah setempat. Wabub menambahkan, adapun hasil kerajinan dari bahan purun yaitu tikar purun, tas kompek, dan kerajinan lainnya yang hasilnya cukup bagus dan tidak kalah dengan barang modern, serta untuk hasil dari kerajinan yang dijual tidak terlalu mahal dan masih cukup terjangkau. Diharapkan, kerajinan dari purun dapat lebih dikenal oleh seluruh lapisan masyarakat sebagai salah satu upaya membangkitkan perekonomian masyarakat di tengah pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Tim Liputan Seruyan TV. Koramil 10, 15, 16 melakukan pengawalan terhadap para lansia yang berada di Desa Pembuang Hulu untuk mendapatkan pendampingan pada saat penerima suntikan vaksinasi COVID-19. Dalam pelaksanaan monitoring dan pengamanan pelayanan vaksinasi COVID-19 yang dilaksanakan oleh Puskesmas PKM Pembuang Hulu 2 dengan sasaran para lansia, TNI, pemerintah desa di wilayah Pembuang Hulu 2. Dan Ramil 10, 15, 16 Pembuang Hulu, Kapten Infanteri Maspur mengatakan, jumlah lansia yang mendapatkan suntikan vaksinasi sebanyak 18 orang, TNI 5 orang, pemerintah desa 1 orang, dan ada 3 orang yang tidak dapat dilakukan suntikan vaksinasi dikarenakan mempunyai riwayat penyakit asma, dengan jumlah keseluruhan yang dapat dilakukan suntikan vaksinasi sebanyak 21 orang. Menurutnya, pelaksanaan vaksinasi ini khususnya bagi para lansia dinilai cukup penting. Hal tersebut terlihat dari para lansia yang sangat antusias mengikuti pendaftaran. Tentu dalam momen pelaksanaan vaksinasi tersebut dapat menjadi contoh bagi masyarakat agar tidak takut untuk mendaftarkan diri dan mendapatkan suntikan vaksinasi COVID-19. Dan Ramil 10, 15, 16 menambahkan, kegiatan yang dilaksanakan tersebut sebagai salah satu langkah mencegah penyebaran COVID-19 dan pihaknya selalu melakukan pendampingan untuk memastikan kelancaran pada pelaksanaan vaksinasi sekaligus memberikan semangat kepada seluruh lansia yang divaksin. Tim Liputan Seruyan TV.
Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mengapresiasi kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah melalui Diskominfo Seruyan yang mengupayakan pemasangan tower BTS di daerah pelosok. Pemasangan tower sinyal komunikasi sangat penting bagi seluruh lapisan masyarakat, terutama bagi desa-desa di kecamatan yang berada di daerah pelosok dan belum tersentuh jaringan sinyal. Tentu harus ada penanganan atau upaya yang dilakukan pemerintah daerah melalui instansi terkait. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, pihaknya sangat mengapresiasi upaya yang telah dilakukan Dinas Kominfo untuk kembali akan melakukan pembangunan Tower Base Transceiver Station atau BTS, khususnya pada daerah pelosok yang memang dari dahulu belum memiliki sinyal komunikasi, baik sinyal untuk telepon ataupun sinyal internet untuk mengakses berbagai media sosial. Dan hal ini tentu dapat memberikan kemudahan bagi masyarakat yang ingin mendapatkan informasi lebih cepat terhadap setiap peristiwa. Menurutnya, keperluan akan sinyal komunikasi merupakan hal yang sangat penting dan harus menjadi perhatian. Dengan adanya sinyal komunikasi akan mempermudah masyarakat melakukan komunikasi jarak jauh dan dapat lebih sering melakukan komunikasi tanpa adanya batasan waktu ataupun biaya yang besar. Ketua DPRD menambahkan, dalam upaya membangun tower sinyal komunikasi tentu memerlukan biaya yang cukup besar. Diharapkan pemerintah daerah cermat dalam menentukan BTS-nya nanti, terutama yang hingga saat ini belum terjangkau sinyal, sehingga ke depan seluruh wilayah yang ada di daerah ini merdeka sinyal. Tim Liputan Seruyan TV. Dalam rangka mempermudah dan mempercepat para petani mengambil hasil pertaniannya, kalangan Dewan menghimbau kepada instansi terkait agar dapat memperhatikan kondisi infrastruktur jalan lintas pertanian di daerah setempat. Selama ini masih banyak jalan-jalan lintas pertanian khususnya yang ada di Kecamatan Seruyan Hilir dan Seruyan Hilir Timur belum memadai, salah satunya di lingkar kota. Di daerah ini masih banyak jalan-jalan pertanian belum disemenisasi sehingga menyulitkan para petani saat melintas. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejerianto mengatakan, di daerah lingkar kota masih banyak jalan yang rusak dan hanya menggunakan alat seadanya untuk dilewati, di mana yang baru disemenisasi hanya ada sekitar 100 meter dan pada bagian belakangnya masih belum dilanjutkan, sehingga para petani masih seringkali kesulitan apabila ingin melintas. Tentu pembenahan infrastruktur jalan pertanian sangat penting dilakukan agar para petani tidak terhambat lagi apabila ingin keluar masuk jalan tersebut. Bejerianto menambahkan, dengan akses jalan yang memadai tentu akan menunjang kemudahan bagi para petani yang akan melintas, terutama apabila musim panen telah tiba. Setiap petani tidak perlu lagi kesusahan dalam mengangkut hasil panennya karena akses jalan sudah bagus. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan mendorong pemerintah daerah agar dapat memaksimalkan pendapatan asli daerah dari sektor pajak bumi dan bangunan. Pada sektor pajak bumi dan bangunan memiliki peranan yang sangat penting. Salah satunya dalam mendongkrak pendapatan asli daerah yang ada di Kabupaten Seruyan, di mana hingga saat ini masih dianggap belum ada peningkatan, sehingga diperlukan terobosan yang memiliki dampak luas dengan resiko yang cukup rendah. Wakil Ketua 2 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Muhammad Aswin mengatakan, pengoptimalan PAD dari sektor PBB harus benar-benar dilakukan penggalian dengan matang oleh setiap instansi terkait, dengan melakukan langkah yang tepat dan inovasi yang baru untuk dapat memaksimalkan sektor tersebut. Politisi nasional demokrasi tersebut menambahkan, banyak langkah yang dapat dilakukan untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor tersebut. Salah satu langkah yang cukup strategis yakni melakukan penagihan jemput bola, dan pada beberapa sektor yang sudah berjalan dengan turun langsung ke lapangan untuk melakukan pendataan kepada wajib pajak. Menurutnya, dengan dilakukannya pendataan serta verifikasi kepada wajib pajak, tentu hasilnya akan lebih akurat dan mampu memaksimalkan peran sektor PBB tersebut, dan kedepannya PAD di Kabupaten Seruyan dapat memenuhi target yang sudah ditentukan. Tim Liputan Seruyan TV.
Rancangan perubahan RPJMD 2018-2023 yang dilakukan merupakan instruksi dari pemerintah pusat. Namun diharapkan untuk arah perubahannya harus berdampak pada sektor perekonomian masyarakat. Pemerintah daerah menyampaikan rancangan awal perubahan RPJMD kepada kalangan DPRD Kabupaten Seruyan untuk dilakukan pembahasan sesuai dari instruksi yang telah dilakukan pemerintah pusat kepada seluruh kabupaten kota di wilayah ini. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Zuli Eko Prasetyo mengatakan, berdasarkan pemaparan yang telah disampaikan oleh Wakil Bupati Seruyan, bahwa perubahan RPJMD yang dilakukan berlaku bagi seluruh daerah di Indonesia. Salah satu faktornya kemungkinan besar akibat pandemi COVID-19 yang masih berlangsung. Politisi PDIP tersebut menambahkan, dikarenakan semakin hari situasi keuangan terus mengalami penurunan sehingga harus ada perubahan yang dilakukan, tentu pembahasan perubahan yang dilakukan harus memberikan dampak bagi masyarakat setempat. Pasal atau aja saya nggak begitu ingat, cuma itu kalau kemarin hasil penyampaian dari kepala daerah yang disampaikan oleh saudara wakil bupati kemarin, memang ya ini semua seluruh Indonesia ya kemungkinan karena masalah COVID ini, gitu. Karena situasi keuangan, nah akhirnya kan di situ. Nah juga nanti saya juga berharap ketika ada perubahan di sini juga seperti yang saya sampaikan kemarin di media ya, bahwa arah pembangunan juga nanti arah kebijakan pembangunan negara juga nanti harus ke sektor ekonomi masyarakat, UMKM. Nah itu yang kami tekankan nanti itu. Jadi pemulihan ekonomi lah itu. Itu kita harapkan seperti itu nanti. Jadi biar ya tentunya dampak medis pasti kan, itu dampak medis pasti. Cuma sekarang kita rasakan kan dampak ekonomi. Itu kan sudah saya sering sampaikan di media itu masalah dampak corona. Nah ini ada kesempatan untuk merubah arah kebijakan. Nah itu nanti saya akan dorong juga untuk ke sektor ekonomi kerakyatan lah itu. Belum. Menurutnya, kebijakan pembangunan yang dilakukan harus mengarah kepada sektor ekonomi masyarakat. Salah satunya sektor UMKM yang terus ditekankan oleh pihaknya pada saat pembahasan berlangsung. Tim Liputan Seruyan TV. Bupati Seruyan Yul Haidir dan istri dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19. Keterangan tersebut didapat setelah melakukan pemeriksaan secara intensif di Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya. Berdasarkan informasi yang berkembang, Bupati Seruyan Yul Haidir terjangkit COVID-19 sudah hampir 9 hari. Dan saat ini sudah dirujuk ke Rumah Sakit Doris Silvanus Palangkaraya agar mendapatkan penanganan lebih lanjut. Sekretaris Daerah Kabupaten Seruyan Haji Zainuddin Nur mengatakan, dari hasil pemeriksaan yang dilakukan menyatakan bahwa Bupati Seruyan terkonfirmasi positif COVID-19, di mana saat ini untuk kondisi kesehatan Bupati sudah mulai membaik dari sejak awal terkonfirmasi. Memang saat ini masih melakukan karantina selama 14 hari sesuai dengan aturan yang berlaku. Menurutnya, dengan kondisi yang terjadi saat ini untuk aktivitas pada setiap instansi masih berjalan dengan baik. Kepada seluruh ASN maupun lapisan masyarakat agar dapat memberikan doa bagi kesehatan dan kesembuhan Bupati, supaya dapat kembali menjalankan tugas pada roda pemerintahan di Kabupaten Seruyan. Hasil pemeriksaan memang menyatakan bahwa beliau positif terkena COVID-19 ya, COVID-19. Dan alhamdulillah sampai hari ini progres kesehatan beliau sudah mulai membaik ya. Jadi sekarang beliau masih menjalani masa karantina yang insya Allah itu 14 hari, kurang lebih 3 atau 4 hari ke depan. Apabila progres kesehatan beliau dan hasil pemeriksaan menyatakan beliau diizinkan untuk meninggalkan tempat, kemungkinan beliau akan meninggalkan katakanlah Rumah Sakit Dr. Silvanus Palangkaraya ya. Tentunya dengan keberadaan ini segala aktivitas kedinasan yang ada di pemerintah Kabupaten Seruyan alhamdulillah juga masih bisa berjalan lancar dan baik gitu ya. Beliau mengharapkan kepada seluruh ASN, seluruh lapisan masyarakat ya,
sekali lagi seluruh anggota lapisan masyarakat di Kabupaten Seruyan untuk bisa mendoakan beliau agar kesehatan beliau bisa, katakanlah, bisa menjadi lebih cepat pulih sehingga aktivitas beliau bisa berjalan normal. Memang sesuatu dilema bagi beliau, sementara beliau sangat senang sekali dikunjungi oleh masyarakat, sangat senang sekali ditemui oleh masyarakat, dan merasa sedih apabila beliau sendiri tidak bisa menemui masyarakatnya yang ingin berjumpa beliau. Kami saya selaku Ketua PWI Kabupaten Seruyan beserta jajaran pengurus sangat prihatin terhadap musibah ataupun hal-hal yang menimpa Bupati dalam rangka terkena penyakit COVID-19, dan alhamdulillah seperti yang disampaikan Pak Sekda sudah progres sangat baik dan dalam masa penyembuhan ataupun masa isolasi. Oleh sebab itu saya selaku ketua mendoakan agar beliau cepat sembuh dari penyakit tersebut sehingga bisa beraktivitas, bisa melayani masyarakat seperti sedia kala. Sementara itu, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Seruyan, M. Yadi mengatakan, pihaknya turut prihatin dengan kondisi Bupati Seruyan yang saat ini dinyatakan terpapar COVID-19 dan mengajak masyarakat khususnya kepada seluruh rekan media agar dapat mendoakan kesehatan Bupati. Tim Liputan Seruyan TV. Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan menghimbau agar tidak terjadinya KKN dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, kepala desa dan seluruh perangkat desa agar menjauhi pungutan liar. Pungutan liar merupakan suatu tindakan yang melanggar hukum sehingga pelakunya akan dikenakan sanksi hukum apabila terlibat. Tentu hal tersebut tidak berlaku hanya bagi aparatur pemerintah desa, namun bagi seluruh pegawai di lingkungan pemerintah Kabupaten Seruyan, baik ASN, tenaga honorer, dan unsur pejabat lainnya. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seruyan, Bejo Rianto mengatakan, menanggapi hal tersebut pihaknya mengajak kepada seluruh lapisan masyarakat untuk tetap mengawasi adanya indikasi pungli dan bersama mencegah agar hal tersebut tidak terjadi. Menurutnya, apabila menemukan suatu indikasi yang mengarah pada kasus tersebut, agar dapat segera melaporkan pada pihak yang berwenang supaya dapat diproses dan dilakukan tindakan lebih lanjut, supaya roda pemerintahan dapat berjalan baik dan tidak ada pungli yang terjadi. Bejo Rianto menambahkan, kepada seluruh instansi terkait maupun pemerintah desa dapat melakukan pengawasan bersama. Sebagai pelayan bagi masyarakat, setiap pegawai wajib bekerja sesuai aturan agar terhindar dari sanksi hukum. Tim Liputan Seruyan TV. Demikian berita yang kami sampaikan kali ini. Saya Rahmatul Aziza beserta kru yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.